Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasyhadu imanan ma'a imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang merupakan tugas mata kuliah bahasa Inggris yang berjudul The Contemporary Scientific Interpretation of Al-Quran, a Review on Al-Sha'rawi Method in Tafsir. Jadi ini merupakan sebuah tafsir yang secara garis besar membicarakan tentang penafsiran ilmiah kontemporer yang merupakan tinjauan umum dari metode tafsir Asy-Sya'rawi. Oke, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nah, ini nama saya adalah Ahmad Fajar Rafiq, kelahiran Nganjuk, sekarang juga berdomisili di Nganjuk. Dan saya mengambil prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, itu sekilas terkait dengan diri saya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Oke, di sini dari jurnal yang saya ringkas ada beberapa poin pembahasan yang akan saya ulas di sini. Pertama ialah terkait biografinya, kemudian edukasinya, maksudnya adalah sekolah, baik sekolah informal ataupun non formal. Kemudian dilanjutkan dengan karya-karyanya atau masterpiece-nya. Jadi karya-karya beliau yang sudah terpublish. Dan kemudian ini intinya ialah terkait dengan analisis metodologi penafsiran dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan contoh penafsiran atau analisis penafsiran dari Sya'rawi itu sendiri. Baik, kita langsung saja kepada biografinya. Jadi di sini ya itu mungkin picture atau gambar dari beliau sendiri bisa dilihat. Nah, beliau bernama Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, lahir tanggal 15 April tahun 1911 Masehi atau sama dengan 17 Rabiul Tsani 1329 Hijriah. Beliau lahir di Dakodus, desa kecil yang terletak di Mayit Al-Ghumar, distrik dari Dakliyah, Mesir. Jadi dia kelahiran atau berbangsa Mesir ya. Kemudian dia meninggal pada tahun 98 bulan Juni atau 22 Safar 1419 Hijriah di umur 87 tahun. Berdasarkan jurnal yang saya ringkas, ada beberapa keyword yang menarik terkait dengan beliau. Di situ dituliskan bahwa beliau merupakan dai murabi. Nah, dai murabi sendiri yang saya pahami adalah kalau di sini mungkin kiai ya. Jadi dia itu pembimbing umat masyarakat dalam hal sosial agama. Nah, di sini saya akan cuplik video singkat terkait beliau agar bisa tergambarkan lebih jelas terkait dengan beliau. الموت ده احنا نصنع له عمرا بالقياس الى ذواتنا ولكنه لا عمر له بالنسبة لمن مات. اللي ميت لا يشعر بالزمن ابدا. انت حين تنام ثم تستيقظ لو قلنا لك انت نمت كم ساعة ما تعرفش. ليه؟ لأن حساب الزمن إنما يأتي بتتبع الوعي للأحداث في الزمن، وأنت نائم لا أحداث فما يبقاش عندك زمن. ولذلك الذين طال نومهم قالوا إيه؟ لبسنا يوما أو بعض يوم، مع إنهم لبسوا 300 سنة وازدادوا إيه؟ طب إزاي يقول لك يوم أو بعض يوم؟ أما قال لك لأنه ما دام نام ما فيش أحداث تعمل إيه؟ تعمل الزمن. فيبقى المسألة بالزمن. ولذلك إيه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى.
Kemudian kita lanjut terkait dengan edukasi ya. Jadi ini pendidikannya. Dia pertama itu belajar Al-Quran dengan Syekh Abd Al-Majid Basya. Jadi istilahnya beliau belajar ngaji di sana dan menghafalkan Al-Quran di sana. Nah, hebatnya beliau berhasil menghafalkan 30 juz di umur 11 tahun. Nah, kemudian dia melanjutkan di sekolah Ma'had Ibtidai Al-Azhari, kemudian Ats-Tsanawi Al-Azhari, dan terakhir beliau kuliah di Universitas Al-Azhar dengan predikat kelulusan mumtaz atau di sini summa cum laude. Nah, ya, jadi beliau itu sampai doktor itu kuliahnya di Al-Azhar. Terkait dengan masterpiece-nya beliau atau karya-karyanya yang sangat populer, pertama adalah Tafsir Asy-Sya'rawi, yang ini kita bahas nanti ya. Kemudian Aqidah Al-Muslim, Al-Fatawa At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Al-Hijrah, An-Nubuwah, Al-Isra, Al-Mi'raj. Itu mungkin beberapa karangan-karangan beliau yang sudah terpublish. Kita lanjutkan ya. Jadi ini merupakan pembahasan analisis metodologi penafsirannya beliau. Jadi ini yang terdapat di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Jadi ini sudah komplit 30 juz. Nah, yang saya baca, berdasarkan apa yang saya baca, tafsir ini dibuat itu berdasarkan ceramah-ceramahnya beliau ataupun pengajian beliau yang kemudian ditulis, diabadikan dalam sebuah kitab. Nah, di sini sudah terkumpul 30 juz, yaitu gambarnya bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan analisis metodologi penelitian berdasarkan jurnal yang saya ringkas, ada mungkin 2 poin ya. 2 poin yang penting di sini adalah terkait dengan metodologi beliau. Jadi pertama, beliau menggunakan metode tahlili. Kalau teman-teman pernah belajar terkait ilmu Al-Quran ataupun tafsir, tahlili sendiri adalah metode tafsir analitik. Jadi di mufassir itu membahas tafsir dari Al-Quran secara terperinci dan urut. Nah, termasuk Sya'rawi sendiri. Sya'rawi ini menjelaskan Al-Quran. Pertama, dia menjelaskan makna mufaradatnya, kemudian dari surat-suratnya, kemudian munasabahnya. Maksudnya munasabah adalah korelasi antara ayat sebelumnya dengan ayat yang ditafsirkan. Dan terakhir, beliau menjelaskan makna secara global dan terperinci dari ayat yang dibahas itu. Kemudian di dalam jurnal yang saya review atau saya ringkas, penulis mengungkapkan beberapa pendekatan yang digunakan oleh Sya'rawi itu sendiri. Ya, jadi pendekatan yang digunakan oleh Sya'rawi adalah kombinasi pendekatan al-ilm, al-naqli, al-ijtimai. Jadi ini merupakan sebuah kombinasi dari pendekatan sains, rasional, dan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk. Jadi di sini penulis memberikan sebuah contoh yang terdapat di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi, yaitu ayat surat Al-An'am ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harjan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi arti sekilasnya, arti gambarannya ialah barang siapa yang dikehendaki Allah, maksudnya ini di dalam konteks dikehendaki dalam hal keburukan ya, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sesak dan sempit seperti dia itu mendaki langit. Nah, di dalam jurnal yang saya ringkas ada beberapa poin
yang menarik menurut penulis itu sendiri. Nah, di dalam jurnal yang saya ringkas, penulis menuliskan beberapa poin dari tafsir Sya'rawi ya. Pertama, melalui perspektif bahasa, Sya'rawi menjelaskan bahwa harojang, nah di situ bisa dilihat kata harojang itu diumpamakan atau digambarkan sebagai yang terkenal dengan dispain fenomena atau penyakit yang sesak di dada. Bagi yang kedua, Sya'rawi sendiri menggunakan pendekatan intratekstualitas. Jadi kalau teman-teman pernah belajar ilmu Al-Quran, metode ini merupakan metode menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain. Jadi Sya'rawi menafsirkan ayat ini dengan menggunakan ayat-ayat lain, yaitu surat Hud ayat 12 dan surat An-Nahl ayat 127, yang kemudian beliau simpulkan menjadi penguatan bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, teman-teman, melalui pendekatan sains sosial. Jadi ini pendekatan yang saya maksud tadi, bahwa ayat ini kemudian dijadikan oleh Sya'rawi sebagai refleksi saintifik sosial. Jadi Sya'rawi menggunakan ayat ini sebagai islami sosial, yakni membawa masyarakat dari pemikiran yang outdated atau pemikiran yang sudah kadaluarsa ya mungkin, untuk pembangunan sosial. Jadi seperti video yang sudah saya cuplik tadi, di situ bisa digambarkan ya bagaimana Sya'rawi itu selalu vokal untuk membimbing masyarakat supaya lebih dekat dengan agama, bisa memahami Al-Quran, dan kemudian bisa merefleksikan Al-Quran di dalam kehidupan sosial. Ya mungkin itu ya sekilas terkait dengan pembahasan jurnal yang saya review. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.